ada sunnah abad namanya. Ada sunnah hayat. Kalau ini harus ada, nggak bisa nggak. Fatihah, takbiratul ihram, baca Fatihah ya, niat, berdiri bagi yang mampu, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat dan lain-lain. Kalau ini sunnah abad, ini kalau ditinggalkan, sholatnya tetap sah sholatnya. Cuma dia sunnah nanti sebelum salam sujud sahwi. Jadi kalau ditinggalkan sah tetap sholatnya, mau sengaja atau lupa tetap sah sholatnya. Cuma nanti sebelum salam dia sunnah sujud sahwi. Gimana kalau sebelum salam lupa lagi aja sujud sahwinya? Ya nggak apa-apa, cuma sholatnya nggak sempurna gitu. Sunnah abad itu ibarat manusia kayak anggota badan, kaki, tangan. Kalau ini kayak kepala. Orang tuh nggak disebut orang kalau nggak ada kepalanya ya. Nggak disebut sholat kalau nggak ada rukunnya. Kalau ini orang tuh kalau nggak ada tangan ya masih disebut orang, cuman kurang sempurna ya. Ini sunnah abad. Ada sunnah hayat. Kalau ini dikerjakan baik, tidak dikerjakan tidak apa-apa, dan tidak perlu ditambal pakai sujud sahwi. Kayak macam mana ini? Ngangkat tangan, baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca surat setelah baca Fatihah, terus lagi apa? Takbir setiap bangun berdiri gitu ya. Pindah-pindah rukun itu termasuknya sunnah hayat. Salam yang ke kiri sunnah hayat. Baca ta'ud, baca iftitah sunnah hayat. Kalau dilaksanakan tentu bagus, memang tuntunannya begitu, anjurannya. Kalau tidak pun tidak masalah, sholatnya tidak batal, tidak. Cuma dan tidak perlu ditambah pakai sujud sahwi. Ini mah ibarat kalau manusia itu rambut. Kadang-kadang orang botak nggak tren kok. Nggak ada rambutnya. Nah, yang mau dijelaskan sekarang itu ini sunnah abad, yang kalau ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak itu sholatnya tetap sah. Cuma ada anjuran lagi, nanti sebelum salam sujud sahwi dulu 2 kali baru salam, karena sudah meninggalkan ini. Ini jumlahnya secara globalnya 7. Sebutkan di sini abadus sholat sab'atun. Secara globalnya jumlahnya sunnah abad itu 7. Nah, meninggalkan salah satu dari yang 7 ini atau sebagiannya itu nanti ada anjuran sebelum salam sujud sahwi. Yang pertama disebutkan at-tasyahudul awal, tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah abad. Tahiyat itu bacanya ya, bacaat tahiyat itu tahiyat namanya. Kalau duduknya itu namanya duduk tahiyat awal. Jadi yang pertama tahiyat awal beserta duduknya. Waqudu itu yang kedua. Jadi yang pertama sunnah abad itu tahiyat awal. Tahiyat atau tasyahud. Yang kedua itu duduknya. Qu'ud duduk. Ini orang kalau nggak baca tahiyat awal, baik sengaja ataupun tidak sengaja lupa, nanti ada anjuran sebelum dia salam sujud sahwi dulu 2 kali. Ada
anjuran sujud sahwi karena sudah meninggalkan tahiyat awal yang merupakan sunnah abad sholat, atau dibaca oleh dia tahiyat cuman nggak sambil duduk, sambil jongkok gini. Ini bukan duduk namanya ya. Duduk itu ini pantat tempel. Kalau ini kan enggak. Ini bukan duduk namanya, meskipun sama-sama rendah. Baca dia tapi sambil jongkok. Nah, itu tetap nanti sunnah sujud sahwi karena tidak duduk pada saat membaca tahiyat. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-salatu ala nabi fihi, membaca sholawat kepada nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu segitu tahiyat tuh. Setelah itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu baca itu tuh. Baca sholawat setelah tahiyat awal, setelah baca tasyahud beres, baca sholawat. Duduk pada saat kita duduk melaksanakan tahiyat awal. Berarti sholawat juga harus sambil duduk. Nah, ini kalau dirinci lagi dua sama duduknya juga itu, maka ini secara global. Jadi baca duduk baca sholawat pada saat tahiyat awal. Sehingga tahiyat awal itu minimal segitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, segitu. Kalau enggak segitu, berarti harus sujud sahwi. Nyampe itu enggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak perlu. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir harus sampai segitu. Tambahin nanti ada. Saya sampai itu. Enggak apa-apa. Cuma artinya yang dianjurkan itu hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.